share. I am faithful, I am there. I can do all things because of what you've done for me. Savior, you're my Savior, you're my hero. You're everything I need. You're my comfort, you're my comfort, my welfare. Forever you will reign. You are hallelujah, and your kingdom will have no end. I am faithful, but I am dead by the cross, and the blood that was shed. I am faithful, I am dead. I came to forgive. Because of what you done for me. Savior, you're my hero. You're everything I need. You're my comfort. You're my comfort. You're my breath. Forever you will reign. You are high and lifted high, and your kingdom will have no end. I am faithful, I am there by the cross, and the blood that was shed. I am faithful, I am there. I can do all things because of what you've done for me. Oh, you are high and lifted high, and your kingdom will have no end. I am faithful, I am there. Bagaimana kita harus hidup sejak saat ini? 1 Yohanes 4 ayat 7-13. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya.
Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Roh Kudus ada di dalam hati mereka yang percaya kepada Injil air dan Roh. Kita sekarang memberitakan Injil yang benar ke seluruh dunia. Tanpa membuang satu detik pun dalam kehidupan kita, kita ingin menyerahkan diri kita bersaksi bagi Injil air dan Roh. Semua orang tahu bahwa Rasul Yohanes disebut sebagai Rasul Kasih. Ini karena Rasul Yohanes tidak hanya mengenal, tetapi juga percaya kepada Yesus Kristus yang datang dengan Injil air, darah, dan Roh Kudus. Ia adalah salah satu dari 4 murid Yesus yang paling dekat, tetapi juga disebut sebagai anak guru karena kepribadiannya yang tidak sabaran. Namun, Rasul Yohanes tetap saja seorang yang sungguh-sungguh percaya kepada kebenaran Injil air dan Roh. 1 Yohanes 5 ayat 7-9. Kita memiliki di dalam hati kita iman dan Roh Kudus yang sama dengan yang dimiliki Rasul Yohanes. Dan karena itu, kita senang memberikan makanan rohani dari firman Injil air dan Roh kepada jiwa yang haus di seluruh dunia. Kita semakin bersyukur kepada Allah karena Roh Kudus dari Allah di dalam hati memampukan kita untuk melaksanakan tugas yang mulia ini. 1 Yohanes 4 ayat 13 menjelaskan, demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Allah Roh Kudus berdiam di dalam hati mereka yang sudah menerima pengampunan dosa. Sudahkah Anda menerima pengampunan dosa Anda dengan percaya kepada kebenaran Injil air dan Roh di dalam hati Anda? Kalau demikian, Roh Kudus ada di dalam hati Anda. Ini adalah kebenaran yang tidak berubah. Roh Kudus menyertai orang-orang yang sudah menerima pengampunan dosa di dalam hati mereka dengan percaya kepada Injil air dan Roh. Dengan itu, orang-orang yang dilahirkan kembali yang percaya kepada kebenaran Injil air dan Roh bisa dengan benar melakukan pekerjaan Allah. Sama seperti Yesus mulai memberitakan Injil setelah ia dicobai selama 40 hari di padang gurun. Ketika ia dibawa ke padang pasir itu oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang sama ada di dalam hati orang-orang kudus yang juga menuntun dan melatih mereka, sehingga mereka bisa memberitakan Injil air dan Roh ke seluruh dunia. Kalau ada orang yang percaya bahwa ia sudah menerima pengampunan dosa melalui kebenaran Injil air dan Roh, ia sungguh-sungguh memahami bahwa Roh Kudus berdiam di dalam hatinya. Jadi, kita harus menyerahkan diri kita untuk memberitakan Injil air dan Roh, sehingga jiwa-jiwa yang masih memerlukan pengampunan dosa bisa menjadi dilahirkan kembali. Mereka yang memiliki Roh Kudus di dalam hati mereka harus percaya bahwa Allah itu hidup dan bahwa Ia sudah menyelamatkan kita dari segala dosa dunia. Setiap orang yang percaya kepada Injil air dan Roh menyaksikan tentang Allah yang hidup di sepanjang kehidupan mereka. Tidak ada cara lain kecuali menyaksikan kasih Allah bagi mereka yang percaya kepada kebenaran Injil air dan Roh yang menyelamatkan itu. Karena Roh Kudus ada di dalam hati mereka, mereka bekerja keras bagi keselamatan jiwa yang belum diselamatkan. Kita sudah menjadi orang-orang benar dengan percaya kepada Injil air dan Roh. Lalu bagaimanakah kehidupan orang-orang kudus itu? Kalau kita orang-orang benar menolak untuk memberitakan Injil air dan Roh,
itu artinya kita mengkhianati kasih Tuhan kita. Kalau orang-orang benar tidak mau hidup bagi kebenaran Allah, ia akan diperlakukan seperti garam yang kehilangan asinnya. Alkitab mengatakan bahwa garam yang demikian tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Matius 5 ayat 13. Rasul Yohanes mendorong kita untuk hidup saling mengasihi. Rasul Yohanes mengatakan, "Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih." 1 Yohanes 4 ayat 7-8. Allah adalah kasih itu sendiri. Dan kita yang sudah diberkati dengan iman kepada Injil air dan Roh sudah menjadi pemilik dari kasih kebenarannya, dan sangat layak bagi kita untuk mengasihi orang-orang lain dengan iman kita kepada Injil air dan Roh. Anak-anak Allah yang ada di dalam kasih Allah harus menyelamatkan mereka yang masih bergumul di dalam dosa di dalam rawa maut. Kita mulai mengenal Allah dengan percaya dan menerima kasih Allah yang dinyatakan melalui Injil air dan Roh. Kata kasih sejati sebenarnya sangat cocok untuk dikenakan kepada Allah. Allah adalah juru selamat kita, kudus dan penuh kasih karunia dan maha kuasa. Kita harus percaya kepada Injil air dan Roh, bukan hanya untuk bisa bertemu dengan Allah, tetapi juga untuk bisa mendapatkan pengampunan dosa di dalam hati kita. Dan dengan percaya kepada Injil air dan Roh, kita sudah menjadi anak-anak Allah dan menerima anugerah Roh Kudus. Bukti akan kehadiran Roh Kudus di dalam hati kita adalah usaha kita di dalam pekerjaan keselamatan bagi orang-orang lain. Kita harus hidup dengan tujuan untuk membebaskan semua jiwa di dunia ini dari segala dosa mereka. Sebenarnya, kita menghidupi kehidupan Yesus karena kita memiliki kasih-Nya di dalam hati kita. Sangat mungkin bagi kita untuk hidup untuk tujuan ilahi ini, karena Roh Kudus berdiam di dalam hati untuk selamanya. Kalau Roh Kudus tidak ada di dalam hati kita, kita tidak akan bisa melakukan pekerjaan Allah. Manusia pada hakikatnya terdiri dari 100% gen mementingkan diri. Karena itu, manusia tidak bisa tidak hidup tanpa memiliki sikap mementingkan diri sendiri. Kita bisa melakukan pekerjaan baik dari Allah hanya karena kasih Allah ada di dalam hati kita melalui Injil air dan Roh. Roh Kudus dari Allah hidup di dalam hati kita berdampingan dengan Injil air dan Roh, menolong kita untuk melakukan karya keselamatan dari Allah. Tugas yang harus bagi orang-orang Kristen yang memiliki Roh Kudus di dalam hati mereka adalah untuk memberitakan Injil air dan Roh. Inilah pekerjaan yang ditanggungkan kepada orang-orang benar. Kalau orang Kristen lupa akan tanggung jawab ilahi ini dan hanya hidup bagi diri sendiri, orang itu tidak akan menjadi apa-apa. Kalau seseorang tidak memiliki kasih kepada sesama setelah menerima pengampunan dosa, maka orang itu tidak akan bisa menjadi anak-anak Allah. Karena Roh Kudus berdiam di dalam hati orang-orang benar, mereka tidak bisa tidak ikut ambil bagian di dalam pelayanan keselamatan dari Allah karena kasih mereka kepada sesamanya. Kita semua sudah memiliki kehidupan rohani di dalam Roh Kudus dan melalui kebenaran Injil air dan Roh. Kalau Anda tidak memiliki kasih karunia Allah di dalam hati Anda, maka Anda masih tidak memiliki dosa Roh Kudus di dalam hati Anda. Meski Anda memiliki keyakinan akan Injil air dan Roh, Anda akan menjadi garam yang kehilangan asinnya kalau Anda hanya hidup bagi kehendak daging saja. Orang harus mentaati tanggung jawab orang Kristen untuk memberitakan Injil air dan Roh ke seluruh penjuru dunia. Inilah sebabnya kita harus merenungkan tentang untuk apa kita hidup.
khususnya karena kita hidup di zaman akhir, ketika kasih banyak orang menjadi dingin karena kedurhakaan merajalela. Matius 24 ayat 12. Kita harus memahami bahwa banyak orang binasa tanpa pernah mendengar Injil air dan Roh. Sekarang ini, kita harus mengambil bagian di dalam penyelamatan jiwa-jiwa lain melalui Injil air dan Roh. Kalau kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus untuk mengambil bagian di dalam pelayanan menyelamatkan orang-orang lain, maka kita pasti akan tenggelam menjadi para pelaku kejahatan yang hanya mencari kehendak daging mereka sendiri, dan yang akibatnya kita akan menjadi tidak berguna di dalam gereja Allah dan di dalam dunia juga. Satu hal yang harus kita ingat adalah bahwa kita harus memahami tanggung jawab dan status di dalam kehidupan kita. Apakah kita bekerja bagi keselamatan orang-orang lain atau justru membunuh jiwa mereka? Kita harus sungguh-sungguh memahami apakah kita hidup untuk menyelamatkan orang-orang lain atau membunuh orang-orang lain. Saya bisa berlaku baik dalam rangka untuk memberitakan Injil Allah. Sangat mungkin bagi semua orang Kristen untuk memiliki kerinduan bagi keselamatan orang-orang lain. Kalau tidak demikian, bagaimana mungkin kita melakukan banyak sekali pekerjaan Allah? Kita berusaha untuk melakukan lebih banyak lagi pekerjaan Allah melalui iman kita kepada Injil air dan Roh, sebagaimana yang ditulis Give me
Oh,